Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Hairunisa Hanida, kelas 8 Talenta. Di sini saya akan menyampaikan kisah tentang sahabat Nabi, yaitu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf lahir pada 10 tahun setelah tahun gajah. Ia juga merupakan orang yang pertama kali mempercayai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pertama kali masuk Islam. Nama asli Abdurrahman bin Auf asalnya yaitu Abdul Ka'bah atau Abdi Amr. Ia diberi nama oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat ia memasuki Islam. Ia juga merupakan sahabat paling kaya raya dan dermawan. Abdurrahman pernah mengeluarkan 200 emas ukiah yang setara dengan 31,7475 demi kebutuhan logistik selama Perang Tabuk. Dan Abdurrahman juga pernah memberi santunan pada veteran para perang Badar, yaitu yang terdiri dari 100 orang dengan seharga 400 dinar. Kaya raya dan besarnya harta bukan dari keturunan, tetapi ia memang pandai dan pintar dalam menjalankan bisnis. Ia juga memiliki tangan emas, karena setiap apa yang didagangkan dan dibisniskannya selalu saja berhasil. Ketika Abdurrahman wafat, ia menangis, bukan karena ia takut meninggal, tetapi karena dia meninggal dalam keadaan kaya harta. Ia juga takut memiliki sedikit amal kebaikan. Tetapi Abdurrahman dalam kehidupannya dia selalu melakukan kebaikan serta membagikan harta-hartanya untuk Islam. Ia meninggal pada 31 Hijriah, 75 tahun di Madinah. Ia merupakan orang yang termasuk dijanjikan oleh Allah yang akan masuk ke dalam surga. Dari 10 sahabat Nabi, ia termasuk ke dalamnya. Sekian dari saya, Nabila Hairunisa Hanida, dari kisah Nabi di Ramadan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdurrahman bin Auf termasuk kelompok 8 orang yang mula-mula masuk Islam. Ia juga tergolong 10 sahabat yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah masuk surga, dan termasuk 6 orang sahabat yang bermusyawarah dalam pemilihan khalifah setelah Umar bin Khattab. Di samping itu, ia adalah seorang mufti yang dipercaya Rasulullah berfatwa di Madinah selama beliau masih hidup. Pada masa jahiliyah, ia dikenal dengan nama Abd Amr. Setelah masuk Islam, Rasulullah memanggilnya Abdurrahman bin Auf. Ia memeluk Islam sebelum Rasulullah menjadikan rumah Al-Arqam sebagai pusat dakwah. Ia mendapatkan hidayah dari Allah 2 hari setelah Abu Bakar Asy-Siddiq memeluk Islam. Abdurrahman bin Auf tidak luput dari penyiksaan dan tekanan dari kaum kafir Quraisy, namun ia tetap sabar dan tabah. Abdurrahman turut hijrah ke Habasyah bersama kawan-kawan seiman untuk menyelamatkan diri dan agama dari tekanan Quraisy. Tatkala Rasulullah dan para sahabat diizinkan Allah hijrah ke Madinah, Abdurrahman menjadi pelopor kaum muslimin. Di kota yang dulu bernama Yasrib ini, Rasulullah mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan Ansor. Muhammad bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi al-Ansori. Sa'ad termasuk orang yang kaya di antara penduduk Madinah. Ia berniat membantu saudaranya dengan sepenuh hati, namun Abdurrahman menolak. Ia hanya berkata, "Tunjukkanlah padaku di mana letak pasar di kota ini." Sa'ad kemudian menunjukkan padanya di mana letak pasar. Maka mulailah Abdurrahman berniaga di sana. Belum lama menjalankan bisnisnya, ia berhasil mengumpulkan uang yang cukup untuk mahar nikah. Sejak saat itulah kehidupan Abdurrahman menjadi makmur. Begitu besar berkah yang diberikan Allah kepadanya sampai ia dijuluki sahabat bertangan emas. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang dikenal paling kaya dan dermawan. Ia tak segan-segan mengeluarkan hartanya untuk jihad di jalan Allah pada waktu Perang Tabuk. Setelah Rasulullah wafat, Abdurrahman bin Auf bertugas menjaga kesejahteraan dan keselamatan Ummahatul Mukminin, yaitu para istri Rasulullah.
Dia bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhan mereka dan mengadakan pengawalan bagi ibu-ibu mulia itu bila mereka bepergian. Bahagialah Abdurrahman bin Auf dengan limpahan karunia dan kebahagiaan yang diberikan Allah kepadanya. Ketika meninggal dunia, jenazahnya diiringi oleh para sahabat mulia seperti Sa'ad bin Abi Waqqas dan yang lain. Dalam kata sambutannya, Khalifah bin Abi Thalib berkata, "Engkau telah mendapatkan kasih sayang Allah, dan engkau berhasil menundukkan kepalsuan dunia. Semoga Allah merahmatimu."